Di antara riak Samudra Selatan yang menyimpan jutaan rahasia, berdirilah sebuah pulau yang tak semua orang ingin datangi. Namun, semua orang ingin tahu. Namanya Nusa Kambangan. Orang bilang itu pulau buangan, pulau para pendosa, tempat terakhir sebelum maut datang menjemput. Tapi, tak banyak yang tahu di balik pagar tinggi dan jeruji besi, pulau itu menyimpan kisah tua, sebuah sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum penjara dibangun. Jauh sebelum derap sepatu sipir terdengar, jauh sebelum cerita malam para terpidana mati mengendarkan tanahnya. Hari ini, mari kita buka tirai sejarah. Kita kembali ke awal, kita berjalan bersama waktu, menelusuri asal-usul Pulau Nusa Kambangan, dari tanah keramat ke tanah pembuangan. Dari legenda ke realita, inilah hikayat orang kampung Nusa Kambangan, pulau di ujung takdir. Konon jauh sebelum Belanda datang membawa rantai dan peluru, Nusa Kambangan adalah tanah para leluhur, tanah keramat. Orang tua kampung menyebutnya Pulau Dewata yang jatuh dari langit. Mitos kuno dari suku-suku pelesir Cilacap menyebut bahwa Nusa Kambangan dahulu dihuni para pertapa. Seorang resi sakti bernama Ki Raksaningrat mengasingkan diri ke sana, membangun padepokan menjauhi dunia fana. Di tengah hutan lebat yang belum dijamah manusia, ia mendirikan semedi, menanam kayu jati pertama yang kelak dikenal dengan sebagai Jati Kalimasada. Katanya siapa yang bisa menebangnya akan mendapatkan kekuatan gaib dan hidup abadi. Tapi hingga kini tak ada yang pernah kembali setelah mencobanya. Pulau itu dikeramatkan, bahkan nelayan dari kampung Karayangan pun tak berani menapakkan perahunya di seberang pantai. Terlalu banyak cerita tentang sosok putih besar muncul dari hutan. Ada pula suara gamelan di malam Jumat Kliwon. Pada tahun 1908, Belanda datang membawa cetak biru. Mereka melihat pulau itu terisolasi penuh tebing curam, bertebing tinggi dan jauh dari keramaian. Cocok tempat sempurna untuk penjara. Maka dibangunlah penjara pertama, Lembaga Pemasyarakatan Permisan, nama yang indah untuk tempat yang menyimpan derita. Tahanan politik dari berbagai wilayah Hindia Belanda dibuang ke sana. Para pejuang kemerdekaan, pemuka agama, pemikir-pemikir yang terlalu berani berbicara. Mereka tak pernah diadili, tak pernah dipulangkan. Seiring waktu, Belanda membangun lebih banyak kompleks, dari benteng karang bolong yang menghadap laut lepas ke terowongan rahasia tempat para tahanan disembunyikan. Mereka menyebut pulau itu Alcatraznya Hindia. Saat Jepang mengambil alih, nasib para tahanan tak berubah. Hanya seragam sipir yang berganti, lebih kejam, lebih rahasia. Disinilah menurut cerita banyak kuburan tak bernama muncul di balik bukit. Eksekusi massal, penyiksaan, dan yang paling takuti bunker-bunker gelap yang dijadikan tempat interogasi. Setelah zaman kemerdekaan, penjara ini diambil alih pemerintahan RI, tapi bukan untuk dibongkar, justru diperluas. Nusa Kambangan dianggap aset penting dalam sistem pemasyarakatan nasional.
Ambil petanya. Oh ini Pulau Nusa Kambangan aja. Soalnya untuk penjamur nyawa. Pokoknya sini kalau udah orang, ini pengampura ya Allah. Kalau ada orang yang ilmunya katanya lebih unggul itu, kalau masuk ini musnah. ditinggal, bukan musnah, ditinggal sana. Nanti kalau pulang sana ini dibawa. Gini maksudnya. Dilemahkan lah. Iya betul. Kalau ada orang punya ilmu, katakan ilmu kebal, Ya. ketika mau masuk sini, ya katakan itu perewangannya, ditinggal dulu di Jawa. Ya, dilemahkan lah. Dilemahkan, ditinggal dulu. Baru kesimpulannya di sini, baru diisi lagi. Itu ya Arafat. Dan Ini ada lorongnya bawah itu. Mana? Malah masuk ini jangan. Ini Pak. Mana? Masuk aja Pak. Siapa? Sebagai korban dari BKSDA Cilacap. oke. Ayo kita lanjut Pak Rapat. Permisi, aku mau jadi guide. Biasanya kan sana, tapi kan Kita saat ini sudah nyampe di gerbang yang di belakang saya ini, dan ditemani sama Bapak Rapat beliau yang jadi guide dan mengantar kami, teman-teman. Sobat Cakrapan. Inilah gerbangnya, teman-teman. Dan ini usianya sudah sejak kolonial, artinya sudah ratusan tahun, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lahirlah era baru, era penjahat kelas kakap. Kini Nusa Kambangan memiliki 9 penjara besar. Dari lapas kelas 1, lapas besi, kembang kuning, hingga lapas pasir putih, masing-masing punya satu reputasi sendiri. Lapas batu tempatnya para mafia dan bandar narkoba. Lapas pasir putih, disinilah para terpidana mati nunggu giliran. Di antara mereka, pelaku terorisme, pembunuh berantai, dan gembong narkoba internasional. Suara tembakan di dini hari bukan hal aneh. Tapi tak ada yang merekam, tak ada yang menyaksikan, hanya jeritan yang ditelan ombak. Kamu bisa masuk ke Nusa Kambangan, tapi belum tentu keluar dengan jiwa yang utuh. Stigma terasingkan, penjara, kelam, dan dijuluki sebagai Alcatraz versi Indonesia. Di Nusa Kambangan memang lekat. Namun nyatanya masih ada kehidupan normal yang dijalani penduduk Kecamatan Kampung Laut. Dihuni sekitar 14.000 jiwa, dengan sebagian besar warganya bermata pencarian sebagai nelayan, petani, dan buruh serabutan. Bangunan-bangunan yang ada di Nusa Kambangan sebagian besar merupakan peninggalan kolonial Belanda. Penjara ini memiliki arsitektur yang khas dari masa kolonial, termasuk bangunan sel yang tebal dan kokoh. Meskipun beberapa bagian telah direnovasi, unsur-unsur asli dari masa penjajahan masih tidak jelas. Wilayah Nusa Kambangan dibagi menjadi 2 sisi. Sebagai dikenal sebagai Pulau Penjara, sisi sinilah yang kerap dikenali oleh masyarakat luar menjadi salah satu wilayah paling mengerikan, sebab digunakan untuk mengeksekusi tahanan kelas kakap. Untuk wilayah yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, memang tidak dapat dilalui sembarang orang, karena masuk dalam wilayah berizin khusus. Sisi lainnya adalah wilayah yang dihuni oleh penduduk sipil seperti biasanya, bahkan wilayah hutan mangrove sebagai laboratorium alam yang masih alami, terbentang luas di sana sebagai salah satu tempat penelitian dan terbuka untuk wisatawan. Masyarakat di Kecamatan Kampung Laut menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Orang tua bekerja, melaut, menjajarkan hasil lautnya, anak-anak sekolah dan bermain, sibuk dengan banyak aktivitas. Ya memang gitu di belakang.
tapi ngikuti belakang Pak. Ini juga bangunan tembok ini, bekas-bekas ini juga bagian dari Oke, teman. Jadi ini adalah bangunan yang candi tapi zamannya kolonial itu Pak ya. Bukan kerajaan, teman. Kolonial Belanda katanya Pak. Pak Sinten Pak Rapat. Nah ini sih buat yang ngomongin ini Pandanala. Di sini tempat pembantaian. itu dulu ada di situ. Oh itu untuk gantung. Orang digantung di ijun begini gimana rasanya? Kalau ke tembok, wah. Oh ini kok ada tangga lagi Pak ini Pak. Ke atas ini. Bisa naik ke sana. Bisa naik ke sana Pak? Gak bisa. Yang ini Pak, rapat. Apa ini? Tangga. Ada tangga naik ke atas. Kan ada kamar lagi di sana. Boleh masuk ke sana? Bisa mah dari mana? Oh, Enggak ada akses. hanya aksesnya di sini yang udah roboh ini Pak. Iya, ini. Ada sini. Itu kan berdua. Oh itu. Oh ini yang akses jalannya nih loh. 350 tahun sampai sekarang belum selesai. Sekarang dijajahnya sama HP. Alhamdulillah. Oh ini Pak ruangannya ini ya. Oh luar biasa. Nah itu kan ada tuh. Besi-besi itu. Oh ini yang untuk menggantung orang ibaratnya itu romusa itu ya Pak ya. Atau pekerja paksa Indonesia itu ya. Kalau udah mati kan masuk lorong itu kan. Jadi mungkin kelangking lah. Oh lorong langsung masuk laut tadi. Mungkin aku nggak mau nelusurin sih ya. Adanya Ini Pak, coba masuk ruang sini Pak. Boleh masuk ruang sini. bisa nggak? Ini ruang ini. Ada orangnya nggak? Ada ini ruang. Oke kan? Oke, kamu. Oke, teman-teman. Kita coba masuk lorong ini. Wow. Ada Pak. Dia udah mau naik. Aku nunggu di sini. Ya. Oke. Bentar, kenapa? Ya aku nunggu di sini. Aku tak ambil ini. Oke, teman-teman ya. Jadi ini lorongnya. Wow. Luar biasa, teman-teman ya. Bangunan yang Bisa naik nggak? gak bisa naik. Gak ada tangganya. Cuma bisa sampai sini. Iya, sampai sini aja. Gak ada akses gitu. Nah, sebenarnya itu ada tangganya di atas itu. Cuma nggak bisa, teman-teman. Itu kan nggak pakai adukan itu. Cuman bata di atap doang. Ditata gitu ya. Kayak bangunan yang ada di Jogja itu ya, Pak ya? Iya. Ini belum ada pabrik semen loh. Iya, belum ada pabrik semen. Betul. Oke. Hal menarik yang baru saya ketahui ketika berada di lokasi adalah transportasi warga desanya. Tidak terbayang sebelumnya kalau Pulau Nusa Kambangan ini berbentuk rawa-rawa dan sebagian besar transportasinya mengandalkan kapal kelodok warga. Nusa Kambangan bukan sekedar pulau, ia cermin hitam tentang dosa-dosa manusia. Tapi juga cermin tentang harapan-harapan bahwa bahkan dalam gelap ada cahaya yang bisa lahir. Orang bilang siapapun yang menginjak tanah Nusa Kambangan, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ada yang tak kembali, ada yang berubah, ada yang mati, tapi juga ada yang justru menemukan hidupnya di sana. Di ujung Cilacap, tempat ombak tak pernah tidur, pulau itu tetap berdiri, membisu, menjaga rahasia, menyimpan nama-nama yang tak tertulis di sejarah. Tapi hari ini, kau sadar mendengar kisahnya. Ingatlah, di Nusa Kambangan tiap jeruji punya cerita, tiap dinding menyimpan suara, tiap manusia punya akhir.
Oke. Ini kayak gerbong kita, Pak. Ternyata banyak ruangan-ruangan ya ini Pak ya. Ini ruangan. Ini nah, ada robohnya di situ aja. Yang angker mana Pak? Semuanya angker kah? Semua ya. Semua angker. Ini sih yang ada ruangan. Mana gambar itu apa rek? Gila. Gambar Belanda. Kayak Amrozi. Oke. Dulu kan saya lewatnya di situ. Oh. Nih. Lorong bawah tanahnya. Lorong bawah tanahnya. Oh ini lorong bawah tanahnya Pak. Lewat mana? Lewat sini. Oh tembus sini. Lorong bawah tanahnya Pak. Coba ada sana. Pembuangan ini Pak ya. Bukan pembuangan itu masih ada. Pintu lagi sana. Pintu lagi. Wah, tuh. Jauh Pak itu ya. Jauh ya? Kan ada pintu yang masih tertutup tuh. Masih dikunci. Gak bisa masuk Pak ya. Gak bisa masuk sini lihat. Bisa lah, takut. Ini jangan coba-coba masuk ini. Nanti masuknya bisa, keluarnya nggak bisa. keluarnya ya Pak. Iya. Bisa kalian nanti. Masuknya tinggal loncat aja, keluarnya nggak ada ini. Susah. Iya. Kan ada kamarnya masih dikunci tuh. Nggak tahu isinya manusia apa tangan orang. Masih dikunci di situ bukan? Oh ada kamarnya lagi. Pernah masuk ya? Saya nggak pernah, saya pernah masuk di sini. Oh ini ruangannya lain. Ruangan tadi. Ini beda sama yang tadi. Ini yang tadi ada pintu itu. Beda nih. Ini sama ini loh. Gaknya Lain lagi.